Dan akhirnya kita, ya sudahlah, jalani aja. Nah, ini yang mungkin terjadi dalam kondisi sekarang. Yang kita jalani di sekolah itu adalah menjalani saja, formalitas saja. Kita hanya menjalankan rutinitas yang mungkin secara nurani kita tidak merasakan impact dari apa yang kita lakukan. Fokus kita melenceng. Nah, setelah ini, apakah sekolah menjadi penting untuk optimalisasi diri? Menurut aku, tidak. Assalamualaikum, welcome to my channel, Fitris here. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Semoga aku makin semangat untuk buat videonya. Nah, sesuai janji aku yang kemarin, kali ini kita bakal bahas, kok sekolah itu nggak penting sih? Nah, jadi dalam pembahasan kali ini, aku bakal bagi topiknya menjadi 2 kelas. Pertama, di bagian awal aku bakal jelasin kasus-kasus yang membuat aku itu ngerasa kalau sekolah itu nggak penting. Jadi kan kemarin aku bilang kalau sekolah itu nggak penting. Jadi ada latar belakangnya dong, opini aku kenapa sih aku bilang kalau sekolah itu nggak penting. Yang kedua, itu berisi opini-opini aku ke depannya tentang pengadaan sekolah di Indonesia pada umumnya. Aku bakal buka opini aku dengan pertanyaan, kenapa sih kita sekolah? Nah, pertanyaan ini mengarah kepada jawaban tentang tujuan dari sekolah. Secara umum sih ketika aku googling di internet itu nggak ketemu tujuan sekolah secara konseptual. Tapi kita tahu bahwa ada tujuan pendidikan nasional. Kalau bisa aku bacakan, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Keren banget kan? Nah, kalau aku rangkum tentang tujuan pendidikan nasional, itu menurut aku, sekolah itu adalah tempat belajar. Selanjutnya kita keep deh pernyataan sekolah tempat kita belajar. Nah, belajar itu apa sih? Secara umum kita definisikan belajar itu adalah kondisi dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak paham menjadi paham. Nah, banyak lagi definisi belajar mungkin ya yang bisa kita ketahui. Intinya yang aku pahamin dari definisi belajar ini adalah menjadi lebih baik. Sekolah adalah tempat kita belajar. Nah, belajar itu adalah proses kita menjadi lebih baik. Nah, ukuran lebih baik ini apa sih? Nah, menurut aku, ukuran lebih baik ini adalah menjadi bermanfaat. Selanjutnya, apakah sekolah sudah menjadi tempat belajar yang benar? Artinya apakah sekolah sudah membuat kita menjadi orang yang bermanfaat? Coba kita bayangkan bagaimana sih kondisi siswa saat ini. Harapan dari tujuan pendidikan nasional yang pertama, siswa kita punya potensi. Apakah setelah sekolah siswa kita punya potensi? Kemudian beriman. Apakah yang ada di sekolah itu telah beriman? Apakah mereka sehat? Berilmukah mereka? Apakah mereka telah cakap? Apakah mereka sudah kreatif setelah sekolah? Mandiri dan bertanggung jawab. Nah, banyak sekarang siswa kita yang bahkan jauh dari kata ini, definisi-definisi yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional. Banyak siswa kita mungkin yang di luar sana kita tengok di media sosial, mereka bahkan tidak memiliki akhlakul karimah. Mereka bahkan tidak mampu setelah keluar dari sekolah untuk melakukan apapun. Baik, kalau misalkan kita merasakan bahwa setelah anak sekolah, anak itu mendapatkan pelajaran ini dan pelajaran ini. Namun, apakah setelah itu mereka menjadi pribadi yang lebih baik? Atau tolak ukurnya adalah apakah mereka menjadi bermanfaat setelah mereka sekolah? Bahkan banyak dari siswa kita bahkan setelah mereka sekolah, mereka meresahkan masyarakat. Tawuran sana sini, hanya bisa main ini, artinya hanya berorientasi pada hal yang negatif.
kreatif. Banyak sekali, bukan rahasia umum lagi tentang bagaimana sih kondisi siswa kita saat ini. Dan kita lirik juga, di komponen sekolah juga ada guru. Harapan dari seorang guru itu beliau akan mendidik, mengajar, melatih, menilai, mengevaluasi. Sekarang mari kita lirik lagi, apakah guru kita sudah seperti ini? Aku kan guru nih ya teman-teman. Jadi dengan kondisi siswa yang seperti ini, banyak di antara guru-guru kita itu yang kewalahan dan mereka itu merasa bahwa aduh, kok siswanya gini sih? Gak ngehargain mereka bahkan dihina. Artinya guru-guru sekarang itu merasa bahwa siswa mereka itu sama sekali tidak mampu mereka bina. Akhirnya guru merasa bahwa proses yang terjadi di sekolah itu adalah proses formal untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Guru matematika mengajarkan matematika, guru fisika mengajarkan fisika. Proses di sekolah itu tidak ada lagi proses untuk mengubah siswa menjadi pribadi yang bermanfaat. Mungkin ada, niatan itu pasti ada, cuma kondisinya jadinya tidak lagi sama. Kondisi ini mungkin diikut sertakan dengan kondisi sistem yang ada di negara kita. Jadi ketidaksempurnaan dari sistem pendidikan kita mungkin yang menjadi alasan. Oh, kami diribetkan dengan ini, kata guru. Siswa bingung, kami banyak kali yang harus kami ini kan. Akhirnya proses yang terjadi di sekolah itu kacau balau. Secara kasat mata mungkin ya lancar-lancar aja. Tapi kalau kita lirik lagi apa yang terjadi di dalam, ya seperti robot yang hanya formalitas datang, belajar, tanpa akhirnya menjadi pribadi yang bermanfaat. That's the point. Jadi menurut aku belajar itu adalah menjadi bermanfaat. Nah, problematika mungkin yang kita tengok di dalam kondisi kita sekarang adalah siswa merasa banyak sekali yang dituntut kepada kami. Kami pusing, kami stres. Wow. Ya memang beban siswa kita saat ini memang berat. Mereka harus belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Cuma ya dengan kondisi yang ada mereka pusing. Akhirnya mungkin pelampiasan. Di rumah mereka seperti ini, di sekolah mereka seperti ini, ya udahlah. Kita lirik lagi bagaimana guru. Beban kami itu berat loh. Tanggung jawab kami itu besar. Kami juga pusing untuk mengoptimalkan semua ini. Banyak sekali. Nah, banyak juga problematika guru kita yang merasa bahwa mereka harus ngurus administrasi, mereka harus mengajar dengan kondisi siswa yang seperti ini, dengan kondisi generasi yang saat ini memang jauh dari kata sempurna. Ya, beban mereka semakin berat dan akhirnya kita ya sudahlah, jalani aja. Nah, ini yang mungkin terjadi dalam kondisi sekarang. Yang kita jalani di sekolah itu adalah menjalani saja, formalitas saja. Kita hanya menjalankan rutinitas yang mungkin secara nurani kita tidak merasakan impact dari apa yang kita lakukan. Anak-anak ke sekolah, tapi mereka ya tidak mengerti dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka duduk di dalam kelas, mendengarkan tanpa mungkin menjadi pribadi yang lebih baik. Guru mengajar di dalam kelas, namun dengan beban mereka yang sangat banyak, orientasi mereka mengajar itu tidak lagi sempurna untuk mengubah pribadi siswa menjadi lebih baik. Fokus kita melenceng. Nah, setelah ini, apakah sekolah menjadi penting untuk optimalisasi diri? Menurut aku, tidak. Untuk apa kita sekolah jika kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik? Ya sama aja dong, sekolah nggak sekolah. Orang di sana nggak sekolah, biasa aja. Kita sekolah, oh mungkin kita bisa baca, mungkin kita bisa tahu pelajaran ini, tahu pelajaran itu, mungkin bekas-bekas yang kita hafal di sekolah. Tapi apakah kita menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat dibandingkan mereka yang tidak sekolah? Dan menurut aku, ketika ternyata kita tidak bisa menjadi bermanfaat setelah kita sekolah, pikiran kita tidak berubah menjadi lebih baik, hati kita tidak berubah menjadi orang yang berakhlak karimah, kemudian orientasi kita tidak menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi kreatif misalkan, dan berbagai macam tuntutan dari pendidikan nasional, dan kita tidak berubah, maka menurut aku sekolah itu nggak usah sekolah kalau misalkan kita nggak menjadi pribadi yang bermanfaat. Tapi dari sekian banyak oknum yang merasa bahwa sekolah gagal menjadi penting, tetap bukan
kan tidak banyak pula oknum yang sukses setelah mereka sekolah. Nah, jadi teman-teman, yang aku jelasin tadi adalah sisi kelam dari sekolah, yang mana sekolah gagal untuk menjadikan pribadi itu bermanfaat. Tapi banyak juga dong orang yang setelah sekolah mereka bahkan menjadi sangat luar biasa. Mereka cemerlang, mereka luar biasa. Nah, kenapa? Karena mereka, aku garis bawahi ya, karena mereka belajar. Belajar tidak hanya di sekolah, pendidikan tidak hanya di sekolah, belajar bisa di mana aja. Makanya dari awal tadi aku bilang kalau sekolah itu nggak penting jika ternyata kita tidak bisa belajar di sekolah. Poinnya adalah sekolah tempat belajar menjadi bermanfaat atau menjadi lebih baik. Nah, ketika sekolah tidak bisa membuat kita belajar, maka nggak usah sekolah. Cari tempat lain yang mungkin bisa membuat kita belajar. Nah, banyak juga orang-orang yang sukses di luar sana yang dengan sekolah mereka di sana belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik serta bermanfaat. Di Indonesia kita tahu bahwa negara kita mewajibkan sekolah. Artinya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu yang formal kita butuh sekolah. Nah, ini adalah bukti bahwa ternyata banyak di antara kita yang sukses dengan sekolah. Namun teman-teman tidak karena sekolahnya, tapi karena belajarnya. Artinya poinnya adalah banyak juga ternyata oknum yang tidak mengenyam sekolah sama sekali, tapi mereka bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena mereka belajar. Nah, mari kita coba renungi bersama kondisi sekolah kita saat ini. Mulai menelaah lagi komponen yang terukur dari sebuah tempat yang kita namai dengan sekolah. Hai Bapak dan Ibu Guru, maukah? Ayah Bunda, bukankah kita juga ada dalam komponen sekolah? Dan kamu generasi penerus bangsa, kalianlah pemeran utama. Bapak Ibu Guru, seharusnya sekolah itu menyenangkan, tidak sesak dengan tuntutan. Mereka tidak sempurna, mereka berhak untuk memilih. Sekarang sekolah itu menjadi sesak bagi siswa. Itu bukan rahasia umum. Mereka harus belajar A, belajar B, belajar C, belajar D dengan potensi mungkin yang mereka tidak semuanya memiliki. Kita tahu bahwa ada 9 kecerdasan dari manusia, dan semua manusia itu tidak sempurna dan tidak sama rata dengan setiap kecerdasan itu. Tapi terkadang kita sebagai seorang guru menganggap bahwa mereka itu adalah makhluk yang sempurna. Ketika aku misalkan tahu bahwa ternyata muridku tidak suka pelajaran eksakta, mereka condong kepada sosialita atau sosial, maka ketika aku paksakan mereka untuk mendapatkan nilai 100 dalam fisika, itu zalim. Karena kita tahu anak murid kita itu memang tidak mampu dalam perhitungan. Mari kita pandang siswa kita sebagai kacamata seorang siswa. Ya, ketika kita menjadi guru, kita pernah menjadi siswa. Kita memang tidak mampu untuk melakukan semua hal. Artinya ketika kita melihat bahwa siswa kita tidak mampu dalam satu pelajaran, yang harus kita lakukan adalah membina mereka kepada orientasi potensi mereka. Jangan sesak mereka dengan tuntutan. Jangan jadikan mereka makhluk yang sempurna, karena memang mereka seyogyanya tidak sempurna. Mereka berhak untuk memilih apa yang mereka jadikan fokus dalam menjadi bermanfaat nantinya di masyarakat. Ya, makanya dari itu mungkin di dalam kelas aku selalu mengarahkan mereka untuk belajarlah fisika. Semoga dengan belajar fisika ini kalian nanti menjadi lebih baik. Lebih baik gimana? Mereka bisa menghargai guru mereka di depan kelas walaupun mereka tidak mengerti. Mereka mampu mungkin berpikir, aduh ini adalah kekuranganku. Mungkin aku bisa kembangkan lagi kelebihanku yang lain supaya aku bisa menutupi kekuranganku yang ini. Artinya kita mengarahkan energi-energi positif dari anak-anak murid kita. Banyak problematika yang kita nampak sekarang bahwa anak-anak murid itu dipaksa untuk mendapatkan nilai tinggi atau bahkan mereka diorganisir sedemikian rupa supaya mereka dapat mencapai nilai tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kapasitas diri mereka. Nah, ketika itu jadinya anak murid merasa bahwa aduh, ketika aku belajar nilaiku segini, ketika aku tidak belajar ya aku juga bisa dapat nilai segini, dan akhirnya sekolah itu gagal menjadi sempurna. Nah, mari kita berikan pemahaman kepada anak murid kita bahwa mereka bukan dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, tapi mereka dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa berakhlak mulia, bisa bertanggung jawab, bisa sopan,
bisa kreatif, bisa berilmu, bisa beriman, mengerti tentang Tuhannya, mengerti tentang agamanya. Kemudian mereka juga berhak untuk memilih apa yang langkah selanjutnya yang bakal mereka lakukan. Kitalah dambaan mereka menjadi seseorang yang paling memahami. Jadi Bapak, Ibu Guru, mari kita tetap semangat. Tidak mengapa jika siswa kita tidak lulus KKM di pelajaran kita. Tetap jadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik, supaya mereka kedepannya menjadi pribadi bermanfaat untuk umat. Semangat! Selanjutnya, ayah bunda. Kamulah yang paling tahu. Ya, ayah bunda kalianlah yang paling tahu. Kepada guru yang kalian titipkan anak murid kalian, berikanlah kepercayaan. Mereka butuh dukungan. Guru butuh dukungan kalian, siswa pun butuh dukungan kalian. Dan ketika kalian berada di rumah, jadilah penyimpul yang handal. Aku belum menjadi orang tua, namun yang kupahami ketika aku menjadi guru adalah bahkan problematika kita sekarang yang terjadi kebanyakan adalah kurangnya kepercayaan kepada guru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka secara optimal. Jangan menurutkan egosentris masing-masing. Yuk, kita sama-sama percaya, sama-sama saling dukung. Apalagi ayah bunda adalah tonggak utama, karena memang edukasi utama adalah dari kalian. Mari kita berikan perhatian cukup kepada anak-anak kita. Dukunglah dia, simpulkan yang terbaik pada kehidupannya, karena kita memang bagian edukasi utama. Jadi nggak ada lagi dong orang tua misalkan yang ketika anaknya punya sekolah marah-marah, cuek aja, yang ketika anaknya pulang sekolah hambar tanpa rasa. Mari kita berikan rasa optimal kepada anak-anak kita supaya mereka ketika mereka sekolah mendapatkan hal yang baik dari guru-guru mereka, dan mereka juga mendapatkan perhatian positif dari kita di rumah, sehingga mereka semakin semangat untuk menjadikan diri mereka lebih bermakna. Dan generasiku penerus bangsa, kamulah yang terkuat. Tidak mengapa kamu lelah, cobalah apa saja yang terbaik. Tak apa jika kamu salah. Jadi anak-anak ibu, kalian memang gak apa-apa untuk lelah. Bu, banyak kali pelajaran kami, Bu, banyak kali PR kami, Bu. Guru ini bilangnya gini, Bu, guru ini harus gini, Bu. Kami pusing, Bu, banyak kali yang harus kami lakukan. Gak apa-apa anak-anak ibu. Yang kalian harus lakukan adalah cobalah apa saja yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Cobalah untuk mengerjakannya dengan optimal. Ya tidak masalah ketika kalian misalkan, Ibu, saya kurang paham tentang ini. Bantu ya, Bu. Bukan berarti kalian harus protes dengan tidak belajar, ugal-ugalan, cabut dari kelas, gak suka sama gurunya, menghina gurunya. Itulah hal yang salah. Protes kalian bukan menjadikan diri kalian itu menjadi terpuruk, menjadi negatif, tapi protes kalian adalah berusaha dengan optimal. Di sekolah itu banyak sekali komponen yang bisa menjadi tempat belajar kalian. Di sekolah ada guru, bagaimana kita bisa menghargai orang yang lebih tua, ada teman yang lain, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita bisa buat komunitas, kita bisa bertanam, kita bisa melakukan banyak hal di sekolah, karena memang kapasitas sekolah adalah tempat untuk belajar. Belajarlah banyak hal di sana, jangan takut salah. Ketika kalian salah, perbaiki kesalahan itu dan teruslah menjadi pribadi yang lebih baik setiap saat. Jangan pernah lelah dengan kondisi yang ada dan akhirnya kalian lampiaskan dengan kemarahan kalian, protes kalian. Itu tidak baik. Lakukan saja dulu. Ibu pun tidak akan keluar, Bu, soal ini nanti dalam kehidupan kami di masyarakat. Mana ada ditanya, Bu, tentang logaritma dalam masyarakat. Nah, bukan tentang logaritmanya, anak-anak ibu, bukan tentang misalkan pelajaran yang kalian pelajari di sekolahnya, tapi tentang perjuangannya. Bagaimana kalian bisa optimal untuk menjadikan diri kalian menjadi lebih baik. Bu, aku nggak bisa, Bu, aku usaha kalian itu nanti yang bakal menjadi peluang kalian menjadi sukses di masa depan. Jadi teruslah menjadi baik, nggak usah dirisaukan tentang hasilnya. Berproseslah terus menjadi baik. Itulah perjuangan terindah yang akan mengantarkanmu pada bahagia yang tidak panah. Karena ketika kita bermanfaat, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Trust it. Terakhir, teruslah belajar walaupun kita mulai lelah.
Di akhir kata, semangat untuk para guru tetap berjuang untuk menjadikan siswa kita menjadi lebih baik. Ayah bunda tetap optimalkan perhatian, dukungan kita untuk memberikan hal yang positif kepada perkembangan anak murid kita. Dan kalian adalah pemeran utamanya, gengs. Jadi anak-anak murid ibu tetap belajar, tetap berproses menjadi lebih baik. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang bermanfaat. Sekian dulu dari aku. Jadi sekolah itu nggak penting bagi orang yang ternyata tidak bisa belajar dan tidak bisa menjadi bermanfaat. Jadi ketika kita nggak mau belajar, ya nggak usah sekolah. Ngapain sekolah kalau nggak mau belajar? Nah, tapi tetap dong kita harus sekolah, karena di sekolah adalah tempat belajar yang paling komplit dan paling menyenangkan. Belajarlah hal yang kalian sukai supaya kalian bisa belajar secara optimal. Aku minta maaf kalau misalkan banyak dari kata-kataku yang tidak menyenangkan untuk didengar. Tapi tetap harapan aku buat video ini adalah semoga apa yang aku sebar adalah kebaikan. Sekian dulu, bye-bye.